Selamat datang di penyelaman mendalam kita. Langsung aja ya, hari ini kita mau kupas tuntas soal Perang Jawa, atau sering disebut juga Perang Diponegoro, ya. Antara 1825 sampai 1830. Betul, dan ini bukan konflik biasa loh, dahsyat banget. Iya, saya lihat catatan Anda, korbannya itu bisa sampai 200.000 jiwa dari pihak Jawa. Gila ya? Dan Belanda sendiri hampir bangkrut katanya. Angka yang mengerikan, itu menunjukkan skala perangnya memang luar biasa. Sumber kita cukup beragam nih. Ada catatan keraton, analisis ekonomi kolonial, sampai detil soal pemicunya di Tegalrejo itu. Oke. Jadi misi kita nih ya, pengen paham. Kenapa sih perang ini bisa sampai segede dan separah ini? Terus gimana ceritanya Pangeran Diponegoro bisa narik dukungan sebegitu banyak orang? Pakai ideologi Ratu Adil, Perang Sabil. Ya itu kunci mobilisasinya. Dan akhirnya gimana Belanda yang udah di ujung tanduk finansial, kok bisa menang? Pakai strategi benteng stelsel sama politik pecah belah itu ya? Nah, itu dia. Sisi strateginya menarik banget buat diurai. Yuk kita bongkar. Kayaknya akar masalahnya ini udah lama ya. Nggak tiba-tiba meletus gitu aja di 1825. Jelas, ini akumulasi, udah numpuk. Belanda kan sering banget ikut campur urusan internal Keraton Yogyakarta. Oh iya, contohnya? Iya, mereka dukung figur tertentu, kayak Patih Danurejo itu. Ini jelas bikin wibawa penguasa Jawa, termasuk Sultan, jadi ya kegerus gitu. Bikin orang dalam nggak nyaman ya? Banget. Diponegoro sendiri kabarnya udah nggak asrak, udah muak lah istilahnya. Lihat campur tangan Belanda ini. Ditambah lagi ada kebijakan sewa tanah. Wah, ini Kenapa itu tanah? sumber Ana nyebutnya mencekik pribumi. Nggak cuma rakyat kecil, tapi bangsawan Jawa juga banyak yang rugi karena aturan sewa tanah baru dari kolonial ini. Jadi ada api politik, ada api ekonomi juga, dua-duanya nyala. Oke, jadi situasinya udah panas, terus ada insiden Tegalrejo itu ya? Yang soal pasang patok jalan? Nah, itu pemantiknya. Belanda pasang patok buat rencana jalan, tapi kena tanahnya Diponegoro. Parahnya lagi, dekat makam leluhurnya. Wah, itu sih sensitif banget ya. Bukan cuma soal tanah berarti. Jauh lebih dari itu. Itu dianggap penghinaan besar sama Diponegoro, sama kehormatan keluarganya, leluhurnya. Akhirnya, Tegalrejo dibakar Belanda, Diponegoro mundur ke Gua Selarong. Gua Selarong. Di situ titik baliknya. Iya, di sana basis awal perlawanan. Dari Gua Selarong, 21 Juli 1825, perang resmi dikobarkan. Udah bukan urusan pribadi lagi, tapi jadi perjuangan yang lebih luas. Nah, soal perjuangan luas ini, gimana caranya Diponegoro bisa narik orang sebanyak itu? Ada ulama, bangsawan, rakyat biasa. Apa sih daya tarik Ratu Adil sama Perang Sabil itu? Kombinasi yang kuat banget. Figur Ratu Adil itu kan kayak janji datangnya pemimpin adil, sosok mesianik yang ditunggu-tunggu, ngasih harapan. Oke, harapan keadilan. Terus Perang Sabil. Itu membingkai perlawanan ini jadi perang suci melawan kafir, yaitu Belanda. Ini menyentuh banget sentimen keagamaan dan keadilan sosial masyarakat Jawa waktu itu. Jadi bukan cuma hitungan untung rugi politik atau ekonomi. Nah, jadi ada dimensi spiritual yang kuat ya? Betul, makanya dukungannya masif. Ulama kayak Kiai Mojo itu ngasih bobot spiritual. Bangsawan kayak Sentot Alibasa, dia bawa pasukan dan pengalaman tempur. Rakyat biasa, wah, mereka juga total. Termasuk perempuan ya? Ada taktik lumbung itu? Iya, peran perempuan penting banget buat logistik. Mereka ini yang diam-diam ngumpulin dan nyalurin makanan pakai taktik lumbung itu. Makanya disebut perang semesta. Semua elemen masyarakat terlibat. Oke. Lalu masuk ke adu strategi nih. Diponegoro kan pakai gerilya ya? Lincah, manfaatin medan, musim hujan? Cerdik banget. Pasukannya kenal medan Jawa yang sulit. Kalau musim hujan, pasukan Eropa susah gerak. Nah, pasukan Diponegoro nyerang tiba-tiba. Tapi Belanda nggak tinggal diam dong. Enggak, Jenderal de Kock ini pinter juga. Dia main dua kaki. Secara politik, dia pecah belah elit Jawa. Ada yang dibujuk pakai jabatan, ada yang diancam. Politik adu domba klasik ya. Terus militernya, benteng stelsel itu gimana? Nah, ini strategi militernya yang terkenal. Benteng stelsel itu, gampangnya, de Kock bangun banyak benteng permanen di daerah yang udah dikuasain. Oke, banyak benteng. Terus?
Benteng-benteng ini dihubungin pakai jalan yang dijaga ketat. Jadi kayak jaring laba-laba gitu. Tujuannya jelas, biar pasukan Diponegoro susah gerak bebas, motong jalur logistik mereka, sekaligus jalur logistik Belanda aman dan pasukan Belanda bisa cepet respon kalau ada serangan. Wah, efektif dong ya. Kayak dicekik pelan-pelan gitu. Iya, persis. Pelan tapi pasti, mobilitas pasukan Diponegoro jadi terbatas banget. Pasokan makin susah. Makanya beberapa komandan kuncinya Diponegoro akhirnya nyerah, termasuk Sentot Alibasah itu. Sampai akhirnya ke peristiwa penangkapan di Magelang, Maret 1830 ya. Itu gimana ceritanya kok bisa ketangkep? Katanya ada siasat licik. Iya, banyak sumber menyebutnya gitu. De Kock ngundang Diponegoro ke Magelang, bilangnya sih mau rundingan damai. Oh, perundingan. Kedoknya gitu. Tapi pas Diponegoro datangnya, malah ditangkep. Padahal Diponegoro datang niatnya baik. Bahkan minta pasukannya dibebasin kalau nanti ada kesepakatan. Ironis ya. Wah, iya. Licik sih kalau gitu caranya. Terus Diponegoro dibuang ya? Diasingkan, jauh banget dari Jawa, pertama ke Manado, terus dipindah lagi ke Makassar sampai wafat. Dipisahin juga dari pengikut setianya kayak Kiai Mojo. Ya, itulah akhir perang fisiknya. Tapi dampaknya pasti nggak selesai di situ kan? Apa aja konsekuensinya? Gede banget. Pertama, yaitu tadi korban jiwa yang luar biasa banyak 200.000 orang Jawa. Kedua, Belanda sendiri, mereka krisis finansial parah gara-gara perang ini. Biayanya mahal banget. Nah, ini nih, krisis finansial Belanda ini jadi kunci ke babak selanjutnya ya? Banget, krisis inilah yang langsung jadi alasan utama diterapkannya kultur stelsel, tanam paksa, mulai 1830. Gubernurnya Van den Bosch. Tujuannya? Cuma satu, isi lagi kas negara Belanda yang kosong lompong itu. Caranya, ya eksploitasi ekonomi Jawa habis-habisan sistematis. Jadi, perang Jawa ini bukan cuma soal politik, ngukuhin kekuasaan Belanda di Jawa, ngerombak kekuasaan keraton. Tapi juga jadi pemicu eksploitasi ekonomi yang lebih parah. Tepat, katalisatornya. Perang ini mengubah wajah kolonialisme di Hindia Belanda. Dari yang tadinya fokus administrasi politik, jadi ke eksploitasi ekonomi terpusat yang, ya brutal. Jadi perang Jawa ini kayak penutup perlawanan besar kerajaan Jawa, tapi sekaligus pembuka era kolonialisme baru yang lebih menindas secara ekonomi. Diponegoro kalah perang, ditangkap pakai cara yang ya dianggap curang, tapi perjuangannya yang didorong rasa keadilan moral dan spiritual itu tetap hidup, tetap jadi simbol perlawanan. Nah betul. Dan ini ninggalin pertanyaan menarik ya buat kita renungkan bareng Anda di rumah. Iya, meskipun kalah dan malah diikuti tanam paksa yang lebih berat, gimana warisan perlawanan moral Diponegoro ini semangat juang demi keadilan melawan yang lebih kuat mungkin terus hidup, terus membentuk cara pandang kita soal keadilan, soal penjajahan, bahkan saat perlawanan fisik kayaknya udah nggak mungkin lagi. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam ya. Menarik sekali.